daripada pembangunan infrastruktur di kawasan hutan. Oke, Dewan Juri, saya akan menjelaskan definisi atau karakterisasinya. Yang pertama, konservasi satwa liar adalah upaya untuk menjaga habitat-habitat hewan dan mencegah kepunahan satwa liar. Yang kedua, pembangunan infrastruktur di kawasan hutan adalah membangun sebuah bangunan atau objek di kawasan hutan seperti jalanan, komunikasi, dan lain-lain. Konservasi satwa liar menjaga tempat tinggal hewan dan mencegah satwa liar yang akan punah seperti harimau Kalimantan, badak Jawa, dan orang hutan. Jika pembangunan infrastruktur di kawasan hutan tetap dibangun terus-menerus, hewan itu akan punah. Oke, Dewan Juri, mari kita memprediksikan ini, yaitu yang pertama, menjaga satwa liar yang akan punah seperti harimau Kalimantan, orang hutan, badak Jawa. Oke, yang kedua, infrastruktur di kawasan hutan menyebabkan kepunahan dan merusak kawasan yang berada di hutan. Oke, mari kita masuki pada definisi. Kenapa hal ini penting? Karena di Indonesia adalah tempat keanekaragaman satwa liar. Di Indonesia adalah tempat keanekaragaman satwa liar. Di Indonesia memiliki banyak hewan-hewan yang akan punah, seperti sudah dijelaskan pada definisi. Jadi bos kami bukan menolak pembangunan infrastruktur, tapi jangan di hutan ya, karena kan hutan memiliki banyak satwa liar. Oke, karena ini masih analisis, maka kita akan membandingkan yang mana lebih diprioritaskan. Satwa liar dapat menjaga keseimbangan ekosistem seperti penyerbukan, penyebaran benih, membasmi hama-hama. Jika pembangunan infrastruktur diprioritaskan dibandingkan konservasi satwa liar, maka mereka akan tidak memanfaatkan kepada satwa liar. Satu quote, jika kita tidak melakukan konservasi satwa liar, maka kesulitan dengan bahan pangan seperti pisang dan buah-buahan lainnya, karena hal tersebut berada di hutan, sehingga hal ini berdampak pada manusia. Oke, BOP, buat pembuktian yang bisa saya sampaikan, pada akhirnya mengapa mereka membangun infrastruktur di kawasan hutan, padahal mereka tahu di kawasan itu memiliki satwa-satwa liar. Apakah mereka ingin membunuh satwa liar yang berada di hutan dengan bangga membunuh? Pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Debat tidak hanya sekedar seni dalam berbicara, tapi juga seni dalam mendengarkan. Dewan juri yang kami hormati, para pemerhati debat, serta rekan berpikir yang kami hargai. Dewan juri yang kami hormati, bayangkan setiap hari anak-anak di sana pada desa yang terpencil harus berjalan berjam-jam hanya untuk sampai ke sekolah, hanya untuk menempuh pendidikan. Bayangkan Dewan Juri, jauh di desa sana, seorang ibu hamil akan ditandu untuk melewati sungai hanya untuk sampai ke puskesmas Dewan Juri. Untuk itu, apakah atas nama satwa liar, manusia dibiarkan hidup dalam isolasi kemiskinan Dewan Juri? Tentu tidak. Setidaknya ada satu respon yang akan kami berikan kepada rekan kulit tim pro. Pertama, mereka mengatakan bahwa kita akan membangun infrastruktur. Apakah kami akan membangun satwa liar? Tidak, Dewan Juri. Kami akan membantu membangun infrastruktur dan kami tidak akan membunuh. Justru kami akan membantu bagaimana konservasi dari masyarakat setelah sendiri Dewan Juri. Masuk kepada argumentasi kami pertama. Mengapa mosi ini lahir? Satu, mosi ini lahir karena banyaknya masyarakat yang masih jauh dari tangan-tangan infrastruktur yang harusnya dasar, harusnya dinikmati oleh semua manusia, karena mereka tidak mendapatkan hal itu Dewan Juri. Sehingga masyarakat seperti itu, masyarakat yang jauh di sana seperti daerah 3D itu perlu kita gandeng dengan bantuan infrastruktur. Karena mengapa? Infrastruktur merupakan satu hal yang perlu kita nikmati bersama, karena infrastruktur ini masuk dalam definisi infrastruktur yang kami maksud di sini adalah bagaimana kita membangun infrastruktur adalah bagaimana kita mengupayakan untuk pengadaan jalan, akses air, akses listrik dan
sebagainya. Kita tekankan sekali lagi bahwa pembangunan infrastruktur di sini adalah bukan membangun industrialisasi, tapi infrastruktur adalah infrastruktur yang dimana hal ini bisa membantu kehidupan sehari masyarakat, mulai dari akses jalan, listrik, air bersih, dan sebagainya dan juri. Maka hal yang menjadi urgensi pada perdebatan kita pada hari ini adalah satu, masih banyak jutaan penduduk Indonesia yang masih tertinggal, masih sangat jauh dalam sana Dewan Juri, masih sangat jauh di hutan Dewan Juri, yang perlu kita layani bersama, yang perlu kita bantu untuk keluar dari sana dan bisa merasakan infrastruktur yang tentunya dapat membantu mereka keluar dari isolasi-isolasi seperti Dewan Juri. Pun dua, masyarakat miskin yang ada di sana itu tidak akan miskin. Ini sudah sejalan dengan apa yang kami sampaikan sebelumnya. Pun tiga, tanpa adanya infrastruktur, masyarakat sana akan sulit akan akses air. Padahal akses seperti ini merupakan akses yang sangat fundamental, sangat dasar yang harus dirasakan oleh masyarakat sendiri. Karena mereka tentunya membutuhkan air, listrik, air bersih, sebagainya untuk tidak hanya bagaimana menunjang kehidupan mereka, tapi juga menunjang bagaimana kesehatan mereka di sana Dewan Juri. Masuk, kenapa hal ini patut, misi perdebatan kali ini patut untuk ditolak Dewan Juri 1. Infrastruktur adalah tonggak dalam pembangunan. Kita tahu itu, infrastruktur merupakan jalan utama, jalan dasar bagaimana kita membangun diri kita ke depan di Dewan Juri. Pun dua, dengan infrastruktur, hal ini membuka pintu bagi masuknya pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Kami tadi telah jelaskan bahwa infrastruktur tidak sama dengan industrialisasi, di mana infrastruktur yang kami maksud adalah infrastruktur seperti akses jalan, listrik dan sebagainya, di mana dengan adanya akses jalan ini bisa membuka gerbang seluas-luasnya untuk masuknya pelayanan-pelayanan yang tentunya dibutuhkan masyarakat, mulai dari pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan sebagainya, yang tentunya hal ini sangat berarti bagi mereka Dewan Juri. Kemudian, mengapa hal ini baik pada sisi kami kontra Dewan Juri? Satu, dari segi sosial, kita dapat membantu masyarakat yang ada di sana. Kita membantu mereka keluar dari tempat-tempat isolasi. Kita bisa membantu mereka keluar, kita bisa merasakan hal yang tentunya patut untuk mereka rasakan Dewan Juri. Pun dua, dari segi ekonomi. Dengan adanya dari segi ekonomi seperti ini, kita bisa membantu bagaimana kita membuka kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Karena dengan ada bantuannya infrastruktur yang memadai, hal ini bisa kita mendukung bagaimana kesejahteraan mereka, baik dalam menjual dan sebagainya, karena dengan adanya akses jalan itu. Kemudian tiga, dari segi hukum. Segi hukum dalam Undang-Undang Pasal 33 ada kalimat yang mengatakan bahwa demi kemakmuran rakyat. Artinya kenapa? Hal ini menyebutkan bahwa jadinya dengan adanya pembangunan seperti ini sudah bentuk tanggung jawab dari pemerintah sendiri bagaimana pemerintah bisa mengusahakan kemakmuran dari masyarakat itu sendiri di Dewan Juri. Dengan segala argumentasi kami bangga berada di tim kontra. Oke, selanjutnya saya persilahkan Kedua pihak proposisi. Tapi panitia kondisikan lokasi. saya Nia Pramila Priati akan melanjutkan kasus dalam hitungan 3, 2, 1. Ada beberapa respon yang akan saya berikan kepada tim kontra. Saya rasa mereka itu keliru. Satu, mereka tidak pernah menjawab beban pembuktian yang kami berikan oleh pembicara pertama saya sudah sebutkan. Jadi saya rasa mereka tidak pernah memperhatikan kami, padahal mereka sudah bilang kalau Dewan Juri yang terhormat berdebat bukan hanya seni berbicara tapi seni mendengarkan. Jadi saya rasa
ada kemungkinan mereka tinggal di dalam pedalaman hutan. Kita tidak bisa memungkiri bahwa banyak masyarakat marginal, contohnya di daerah-daerah 3T yang kawasannya masih hutan di Wonjuri. Maka inilah yang kami junjung, dan inilah yang position kami dari awal pun dua terkait industrialisasi. Kita tidak menjunjung industrialisasi, maka keberagaman mereka akan tetap kok. Oke, kalau mari kita ayomi apa yang mereka bilang, tapi saya rasa mereka tidak pernah menjelaskan kepada kita semua bagaimana sebenarnya infrastruktur itu akan berjalan, tetapi di satwa liar itu tidak akan punah. Pada akhirnya satwa liar adalah anjing yang paling penting di sisi kami pada pos kali ini. Tapi Juli sadari kita dan satwa liar itu sama-sama makhluk hidup. Tapi pada akhirnya di sisi kontra tidak memungkinkan bagaimana jika itu punah, maka produksi pangan juga akan terkena dampak tersebut. Maka pada akhirnya manusia juga akan terkena dampaknya, Juri. Saya tegaskan kembali, kami tidak menolak adanya infrastruktur ini, karena pada akhirnya kenapa infrastruktur ini itu dilakukan di kawasan hutan, mereka tidak pernah menjelaskan apa yang sebenarnya kami pertanyakan dari awal. Hal itu sama sekali tidak pernah dijelaskan. Oke, infrastruktur yang kamu bakal jalankan itu akan mengganggu satwa liar. Maupun kalian membuat contohnya pos jaga untuk menjaga satwa liar, tapi keberagaman hayati mereka akan tetap terganggu pada akhirnya. Di kawasan hutan itu akan banyak ekosistem, dan dan saya rasa mereka akan menghilangkan semua ciri khas yang ada di bumi ini, ciri khas yang ada di Indonesia, bukannya itu akan lebih fatal, Dewan Juri yang terhormat. Seharusnya di kawasan hutan itu tidak seharusnya dilakukan di lokasi itu. Pada akhirnya jika kita tidak melakukan pengawasan satwa liar, hasil pangan juga akan hilang. Pada akhirnya manusia juga akan kena dampaknya, dan saya rasa kamu tidak pernah mengkhawatirkan produksi pangan itu akan hilang dengan semua alasan bab kami. Terima kasih untuk pembicaraan kedua dari pihak O. Selanjutnya untuk membahas kasus dari pihak O, saya persilahkan pembicaraan kedua dari pihak O. Terima kasih kepada tim yang saya hormati dan kalian dari mengikuti, tolong menanyakan. Terima kasih. Argumentasi akan saya mulai dalam 3, 2, dan 1. Dewan Juri, permasalahan dari sisi kami kontra itu jelas dan sudah terjadi dari awal dari pembicaraan kami bahwa di sini kami sama sekali tidak menolak dan namanya konservasi satwa liar. Tetapi di sini kami mempertimbangkan adanya penduduk-penduduk yang tidak bisa kita pungkiri bahwa mereka hidup di dalam hutan sana. Bagaimana akses mereka terhadap kesehatan, pendidikan, apakah itu harus dikorbankan bukan hanya untuk satwa liar. Padahal dari sisi kami ini bisa berjalan sejalan kok. Mari dengarkan argumentasi saya. Sebelum itu respon untuk tim pro yang mengatakan bahwa ini dari sisi kami ini akan membuat satwa liar itu punah dan lain sebagainya. Padahal ini nggak benar, jadi karena apa? Pada akhirnya infrastruktur itu juga akan membantu konservasi. Bagaimana pada akhirnya kalian akan membangun konservasi, kalian akan menjaga satwa liar, tetapi tidak ada infrastruktur di dalamnya, tidak ada pengawasan ahli pada akhirnya. Kita tahu bahwa sekarang satwa itu sudah langka, terancam punah dan lain sebagainya. Bagaimana kalian akan tetap menjamin agar mereka tetap ada tanpa adanya infrastruktur itu sendiri? Lalu yang kedua, itu jangan di hutan. Jadi gimana dong dengan masyarakat yang ada di dalam hutan sana? Kita langsung abaikan saja, biarkan saja mereka hidup menderita. Toh pada akhirnya ini kita nggak mengganggu satwa liar yang ada di sana, biarkan saja masyarakat yang menderita, maka satwa liar akan tetap hidup. Itu opini yang mereka berikan kepada kami, Juri. Ini tidak benar, karena masyarakat itu bantu konservasi, karena yang masyarakat yang hidup sedari awal dekat dengan hutan, mereka lah yang sedari awal paling kenal dengan hutan itu sendiri. Mereka yang akan bantu. Jadi dari sisi kami akan melibatkan masyarakat sekitar untuk bagaimana konservasi dan infrastruktur ini bisa berjalan sejalan pada akhirnya. Masuk pada ranah argumentasi. Satu, dengan adanya pembangunan infrastruktur di dalam hutan itu memajukan dan meningkatkan kesejahteraan khususnya masyarakat 3T, karena bakal banyak banget
pembangunan, jadi bakal terbuka lapangan kerja. Contohnya aja Trans Sumatera itu naik 10.000 pekerja dalam pembangunannya per data BPS 2023. Lalu ini akan mengurangi angka kemiskinan karena ya pada akhirnya ini akan membuka lapangan kerja. Dan dalam lapangan kerja ini masyarakat turut berperan aktif. Jadi pada akhirnya pembangunan untuk masyarakat mereka yang membuat, mereka yang mengelola, dan mereka juga yang akan merasakan infrastruktur itu sendiri. Lalu ini juga akan membuka akses kesehatan dan pendidikan. Bayangkan anak-anak yang harus jalan berkilo-kilometer hanya untuk merasakan betapa nikmatnya sekolah dibandingkan anak-anak kota. Inilah yang menyebabkan adanya stigma bahwa masyarakat desa itu tertinggal karena mereka tidak punya infrastruktur yang mencukupi, mereka tidak punya infrastruktur yang bisa menjamin hidup mereka ke depannya. Mereka dikatakan masyarakat tertinggal karena tidak adanya infrastruktur itu, Juri. Lalu memudahkan transportasi dalam ekonomi. Menurut data BPS 2023, petani mengalami kerugian karena akses sulit untuk membawa panennya. 50-70% petani merasakan hal tersebut. Untuk apa pada akhirnya mereka dekat dengan alam, mereka dibantu dengan alam, dengan hasil panen dan lain sebagainya, tapi pada akhirnya apa? Dampak ekonomi tidak bisa mereka rasakan karena sesimpel mereka tidak punya jalan untuk ke kota, mereka tidak punya jalan untuk menjual panen-panen tersebut, Juri. Lalu masuk pada argumentasi kedua, ini sudah dijelaskan oleh pembicara kami bahwa ini pembangunan mendukung dari segi hukum dalam Undang-Undang Pasal 33 bahwa di sini kita mendukung kemakmuran rakyat, bukan mendukung pada kehancuran alam. Itu perlu ditegaskan dari awal, saudaraku. Lalu yang ketiga, ini kita bisa selaraskan dengan pembangunan hijau. Kami mendukung bahwa saat ini alam itu mulai terancam, bumi itu mulai rusak dan lain sebagainya. Namun ya di sini kita punya AMDAL, punya zona bebas, punya teknologi hijau, punya zona integrasi hijau dan lain sebagainya. Itu semua merupakan cara-cara yang bisa kita lakukan agar pada akhirnya apa, infrastruktur dan konservasi ini tidak menjadi sesuatu yang bertabrakan. Tetapi apa, mereka bisa menjadi sesuatu yang berjalan bersamaan. Karena dengan zona bebas yang kalian khawatirkan bahwa kenapa harus di hutan, kenapa tidak lewat jalan lain saja. Ini akan kami jelaskan lebih lanjut di argumentasi selanjutnya. Lalu dengan pembangunan itu, di setiap pembangunan itu kami menjunjung harus tetap jelas tentang gimana, bagaimana, dan siapa dan untuk apa pembangunan itu. Jadi pada akhirnya pembangunan infrastruktur di sisi kami itu tidak hanya sekedar membangun asal-asalan, tetapi ada mekanisme yang jelas setelah infrastruktur ini dibangun. Tapi di mana infrastruktur ini akan dibangun, bagaimana caranya, siapa yang dilakukan, dan sebenarnya untuk apa sih infrastruktur ini. Jangan pada akhirnya justru itu merugikan masyarakat. Itu tidak di sisi kami, Juri. Lalu yang keempat, negara itu bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya, termasuk warga yang hidup dekat alam juga punya hak yang sama. Kita tidak bisa mengabaikan dan hanya mementingkan masyarakat kota yang mudah dijangkau. Bagaimana dengan masyarakat di luar sana? Ini secara tidak langsung melanggar hak asasi manusia, Juri. Lalu yang kelima, konservasi itu tetap butuh infrastruktur karena ya bagaimanapun manusia bisa membantu pada konservasi itu, dan tetap bakal ada penguasaan ketat dan peninjauan berskala akan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan alam. Jadi jika kalian khawatir pada akhirnya ini akan mengancam satwa liar dan lain sebagainya, ini tidak terjadi di sisi kami, jadi karena ya kami punya pengawasan yang ketat, perlu digarisbawahi. Lalu pembangunan infrastruktur itu kesepakatan bersama dengan masyarakat setempat, termasuk dengan ketua adat. Kita tahu bahwa Indonesia itu kental dengan budaya. Kita tahu bahwa Indonesia itu memiliki beribu-ribu ragam budaya. Dengan yang argumentasi yang kami tawarkan, kita tahu bahwasannya dengan adanya kesepakatan maka tidak akan ada pertolakan dari sisi manapun. Masyarakat tahu bahwa oke, di daerahku akan dibangun seperti ini, tujuannya untuk ini, dan pada akhirnya saya akan merasakan itu seperti ini. Mereka sudah tahu dari awal, jadi ya tidak akan ada orang yang dirugikan dari sisi kami, juga. Jikapun kalian datang dengan bilang bahwa ini mengancam satwa liar, itu tidak benar. Dengan segala argumentasi tersebut bangga menjadi tim kontra. Memulai perdebatan dan nomor 3, 2, dan 1. Juri yang terhormat, mari kita menganalisis apa yang terdapat dari mereka terlambat, dan mereka menganalisis bahwa mereka pada mereka itu sudah kalah dari awal. Pertama dalam respon, dalam pembicaraan pertama mereka selalu mengatakan dengan ini. Pertama dalam
warga atau pusat terpencil dengan adanya akses jalan, listrik, dan sebagainya. Mereka dengan ini mengatakan bahwa mereka membuat kebijakan dengan adanya program tersebut, tapi dalam pembicaraan kedua maupun pembicaraan pertama juri, mereka tidak menjelaskan atau mengelaborasikan bagaimana cara mengimplementasikannya, bagaimana caranya mereka jika masyarakat di sana bisa beradaptasi pada hal tersebut. Juri sadari pada hutan tersebut, dan tidak semua warga yang mereka rasakan pada mereka itu tidak bisa langsung dipaksa begitu saja untuk merasakan hal seperti mereka. Tidak. Oke. Dan pembicaraan kedua selalu mengatakan membantu konservasi dengan adanya infrastruktur. Juri sadari dengan adanya infrastruktur mereka di sana tidak akan bebas terancam bagi mereka. Yang saya maksud adalah pertama satwa liar, kedua ekosistem yang terdapat yang ada di dalamnya. AMDAL yang terdapat pada pembicara kedua atau bisa disebut analisis mengenai dampak lingkungan. Mereka tidak pernah mengelaborasikan apa itu AMDAL, bagaimana cara diimplementasikan pada status quo saat ini, dan mereka tidak pernah apakah hal tersebut bisa untuk pada warganya, bagaimana cara implementasikannya, dan bagaimana bisa beradaptasi dengan hal tersebut. Mereka mengatakan bahwa akan diimplementasi. Tidak, mengatakan jika akan dijelaskan pada pembicara selanjutnya. Tapi itu sangat terlambat juri. Sadari, hal itu sangat tidak bisa dikredit karena sudah terlambat. Disayangkannya seperti itu. Pada pembicara kedua juga disayangkan mereka terlambat untuk mendukung satwa liar tersebut. Sekarang dalam respon ketiga, kami sependapat bahwa adanya pembangunan infrastruktur di kawasan hutan akan memudahkan satwa-satwa liar dalam pengawasan dan sebagainya. Tetapi apakah sampai situ saja? Mereka selalu hadir dengan mengatakan kemudahan, tetapi mereka tidak melihat bagaimana dampak satwa liar dengan adanya infrastruktur. Sadari juri bahwa yang mereka bawakan itu memanipulatif dengan kemudahan. Satwa di luar sana terperangkap, tidak bebas dan kesusahan dalam mencari makanan. Mereka tidak pernah memikirkan hal seperti itu dalam tidak. Kami sependapat. Oke, silakan. Jika kamu mengatakan bahwa kami terlambat untuk mengangkat adanya satwa liar di sini, menurut saya itu tidak, karena dari awal kami sudah merespon terhadap argumen kamu yang mengatakan bahwa konservasi itu butuh infrastruktur, dan pada akhirnya jika kamu mengatakan hewan ini akan terkekang dan lain sebagainya, saya sudah menyebutkan tentang berbagai perluasan yang akan, dan itu adalah bagaimana akhirnya pembangunan itu tidak perlu langsung menyentuh dan menemukan jalan lain. Jadi, dalam instruksi mereka itu adalah berupa respon, bukan berupa argumen, sehingga dari hal tersebut tidak bisa untuk dikritik maupun dinokis pada tim pro oposisi. Selanjutnya dalam flash yang dalam titik tengah pada saat hari ini, yaitu adalah yang manakah lebih prioritas, apakah adanya konferensi satwa liar atau adanya pembangunan infrastruktur pada kawasan hutan. Kami tegaskan sekali lagi bahwa adanya konservasi satwa liar juga sudah mencakup dan membantu kok bagi infrastruktur, karena dengan adanya hewan anggaran maupun juga dapat membantu dengan adanya bahan-bahan dan dengan infrastruktur tersebut. Oke, sekarang komparasi. Bagaimana juri? Bayangkan bagaimana kondisinya dimenangkan oleh tim kontra. Infrastruktur akan tetap terus berjalan, tetapi tanpa mengetahui dan menutup mata dengan risiko yang ada didapatkannya. Satwa liar maupun ekologi yang terdapat pada kawasan hutan akan menjadi rusak, lebur, satwa tidak akan merasa aman seperti biasanya. Berbeda dengan pihak kami juri, bagaimana jika digunakan oleh tim pro? Tentu satwa liar ekologis yang terdapat di dalamnya akan merasa aman, terkendali tanpa adanya kerusakan, kerusuhan, dan kepunahan satwa liar yang justru akan berdampak baik ke depannya. Sekarang sebagai analogi untuk memudahkan juri, bayangkan sebuah rumah megah, tapi di bawah rumah tersebut terdapat bola yang besar atau longsor. Rumah megah tersebut dari zaman ke zaman akan menjadi runtuh seruntuh-runtuhnya dengan hancur, lebur, dan tidak tersisa. Begitulah juri, bayangkan argumen pada posisi hadir dengan adanya infrastruktur, dan hingga lama-kelamaan satwa yang terdapat pada kawasan hutan akan hilang. Sekarang pada
Ada poin-poin penting akan saya tegaskan dan diingatkan pada juri. Pertama, kita memberi status quo yang jelas. Kita dapat menganalisis bagaimana kondisi satwa saat ini, yaitu pada di Kalimantan, dari itu sudah banyak adanya kepunahan dari bekantan dan sebagainya, sehingga dari itu adanya konservasi bukan malah malah ada pembangunan struktur yang dimana akan berdampak buruk. Kedua, kami selalu memprioritaskan satwa liar dan juga sependapat adanya pembangunan infrastruktur itu boleh dilakukan, tapi tidak seharusnya kita lakukan di kawasan hutan. Secara makro, pada negara tetangga kita, yaitu orang Malaysia contohnya, negara tetangga kita pun justru mentiadakan adanya pembangunan infrastruktur pada kawasan hutan. Dampaknya apa? Satwa liar di sana maupun ekosistem dalamnya tetap ada. Dengan begitu, dengan seluruh rasa, maka untuk tinggal di kawasan hutan. Pada akhirnya ini baru diperkuat oleh P3 mereka dan belum pernah sama sekali dibawakan oleh P2 mereka. Ketika mereka juga yang kedua terus mengglorifikasi terkait konservasi satwa liar, apakah secara tidak langsung mereka juga bisa mengatakan bahwa pada akhirnya kawasan hutan ini adalah daerah konservasi, maka semua masyarakat yang tinggal di situ ataupun penduduk yang ada di situ bukanlah prioritas. Mereka belum menjelaskan standarisasi ataupun skema prioritas ini dari awal secara jelas Dewan Juri. Maka inilah yang juga menjadi burden of proof pada akhirnya kepada Tim Pro. Kemudian apa? Begitu banyak kekhawatiran yang terjadi pada sisi mereka terus mengglorifikasi bagaimana infrastruktur ini akan mengancam hewan ataupun akan membunuh segala bentuk habitat dan sebagainya. Kami sudah tekankan dari P2 kami dari awal Dewan Juri bahwa fungsi pengawasan akan tetap bermain di sisi ini. Karena apa? Karena kami tahu bahwa Indonesia sendiri itu sudah jelas oleh P2 kami bahwa Indonesia memiliki begitu banyak identitas budaya yang pada akhirnya tetap mempertimbangkan bagaimana masyarakat yang ada di dalam internal kawasan hutan itu tetap bisa menjaga kawasan mereka dengan begitu banyak adat dan istiadat yang mereka juga punya. Maka dari itu kita tidak maksud kepada modernisasi dan juga industrialisasi, tapi bagaimana mereka akan tetap eksis pada hal itu. Karena pada akhirnya masyarakat yang ada di dalam wilayah hutan ini yang paling tahu terkait habitat di kawasan hutan itu juga Dewan Juri. Maka apa? Kita melakukan pemberdayaan masyarakat justru dari awal. Tidak mungkin kamu ingin melakukan revitalisasi ataupun reboisasi dalam hutan ataupun baik sebagainya jika kamu tidak mengajak masyarakat yang ada pada saat itu. Bahkan masyarakat jika tidak dilakukan pendekatan yang tepat oleh pemerintah, mereka pasti akan terkesan resisten karena mereka berpikir ini industrialisasi. Maka yang kami tekankan dari awal, kami mengajak kolaborasi ini dilakukan dengan masyarakat yang ada di sana, pure hanya untuk infrastruktur ini bisa menguntungkan bagi mereka. Dan ini sudah jelas dari awal Dewan Juri bahwa orang-orang ataupun aktor yang diuntungkan di sini masyarakat marginal dari awal, dan juga bagaimana konservasi ini dilakukan dengan infrastruktur yang memadai. Masuk kepada argumentasi kami, juri, kenapa ini lebih inklusif pada akhirnya? Ada beberapa aktor di sini, yakni A, masyarakat. Mereka terkarakterisasikan sebagai masyarakat marginal yang hidup dengan keterbatasan fasilitas dan sebagainya. Pun dua, adapun masyarakat marginal yang dalam hal ini nyaman dengan kebutuhan mereka yang sudah tersedia dari alam. Tapi kita tidak bisa dengan semata-merta mengeneralisir mereka bahwa mereka tidak membutuhkan berbagai macam kebutuhan dasar yang mungkin harus disediakan dari fasilitas rumah sakit. Kita tidak bisa mengeneralisir seperti itu Dewan Juri, karena pada akhirnya pun ketika mereka membutuhkan layanan kesehatan masyarakat ini, mereka akan keluar dari daerah itu, mereka tetap membutuhkan jalan untuk pergi ke fasilitas terdekat itu, mereka akan tetap membutuhkan mobilitas dan sebagainya. Kemudian B, tidak bisa dielakkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar tetap eksis bagi mereka, contoh kesehatan, pemenuhan konsumsi makanan dan sebagainya yang tentu harus dibutuhkan kepada infrastruktur. Kemudian C, pemerintah itu seharusnya memberikan akses pembangunan infrastruktur ini kepada mereka untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ketika masyarakat
itu menangani pada tim kontrak. Akan saya mulai dalam 3, 2, dan 1. Dewan juri yang terhormat serta tim pro yang saya hormati, perlu kita garis bawahi, tim pro menawarkan suatu pemikiran kepada kami, yakni antara harimau yang mau melahirkan dan seorang ibu yang mau melahirkan, yang manakah yang harus kita utamakan? Ya, mereka menjawab, biarkan saja harimau itu melahirkan dengan sehat, harimau itu melahirkan dengan baik. Tapi bagaimana dengan ibu ini? Bagaimana dengan manusia ini? Biarkan saja dia kontraksi, pendarahan, dan lain sebagainya. Toh yang penting harimau itu tetap bisa melangsungkan keturunannya dan lain sebagainya. Juri sedari awal mereka tidak menjawab kekhawatiran dari sisi kami. Jika kalian mengatakan kalian tidak menolak infrastruktur, namun sedari awal kalian terus menggaung-gaungkan mengenai jangan ada pembangunan di dalam hutan. Lalu pembangunannya harus di mana jika masyarakat itu tinggal di dalam hutan? Apakah pembangunan itu harus dilakukan terlalu jauh? Pada akhirnya itu tidak akan efisien karena ya masyarakat juga pada akhirnya tidak akan merasakan efek atau dampak dari pembangunan atau infrastruktur tersebut. Sedari awal kami sudah jelaskan bahwa dari sisi kami ini berjalan sejalan. Kenapa? Konservasi itu tetap membutuhkan infrastruktur. Konservasi itu tetap membutuhkan pengawasan dari manusia. Kami sudah tegaskan bahwa sedari awal bahwa akan ada partisipasi aktif dari manusia yang dari awal sudah tinggal dekat dengan hutan itu sendiri. Mereka akan membantu konservasi itu dengan segala bantuan infrastruktur yang ada. Contohnya pas penjagaan hewan. Contoh sederhana adalah hewan yang sakit di dalam hutan, tetapi dia masih sia-sia. Kenapa? Karena sesama hewannya tidak bisa membantu. Terus siapa yang bisa membantu hewan yang kesakitan itu? Manusia. Tapi bagaimana caranya manusia membantu mereka kalau mereka aja nggak punya akses buat ke hutan itu? Mereka aja nggak punya sesimpel jalan buat nolongin si hewan itu. Bagaimana kalian akan menjawab? Dan sedari awal itu sudah memang tidak terjawab dari sisi mereka juri. Sedari awal kami sudah menegaskan bahwa sisi kami ini mendukung yang namanya memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah 3T. Dengan adanya pembukaan lapangan kerja yang besar ini tentunya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat tersebut. Lalu pembangunan ini mendukung dari sisi hukum seperti yang sudah disebutkan, dan tentunya pembangunan itu tetap ada verifikasi, tuntutan, dan jelas setiap pembangunannya. Dengan segala argumentasi tersebut, bangga menjadi tim kontrak.